Selamat pagi. Wih. Gimana kabarnya, Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Saya copot aja ya. Haleluya. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari surat Galatia. Karena dalam beberapa waktu ini kita memang sedang membahas dari surat Galatia, baik di dalam Grow Cell dan juga dalam percakapan sehari-hari banyak sekali bicara tentang surat Galatia. Kita sedang membahas surat Galatia mulai dari pasal yang pertama sampai selesai. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersama-sama dengan kami yang ada di sini untuk kita belajar dari surat ini. Ada banyak hal, ada banyak kebenaran yang bisa kita pelajari di sana dan pastinya akan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Dari Galatia pasal yang pertama, saya akan bacakan buat kita semuanya mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Mungkin saudara bertanya, kok itu lagi gitu ya? Kok itu lagi? Minggu lalu Galatia 1 ayat 1 sampai 10. Sekarang ayat 6 sampai 10. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa firman Tuhan itu hidup dan pastinya terus bisa bicara kepada kita. Amin. Mari simak baik-baik, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, kalau kita melihat dari penulisan bagaimana Rasul Paulus menuliskan surat-suratnya dan bagaimana biasanya orang-orang menulis surat tidak hanya pada waktu itu saja, pada zaman sekarang ini. Kalau kita menuliskan surat yang secara pribadi kita tulis, kita biasanya mengatakan dari siapa kepada siapa gitu ya. Kemudian kita sebutkan salam, misalnya kalau surat resmi kita menuliskan dengan hormat. Kalau misalnya suratnya orang Kristen biasanya salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau salam sejahtera. Atau ditambah lagi salam kasih karunia dan damai sejahtera. Grace to you katanya gitu ya. Jadi ada salam. Apalagi kalau pas kita mau menyampaikan sesuatu hal yang misalnya mau menegur orang. Kita biasanya ngomong hal yang baik setelah kita menyampaikan salam kita. Betul ya? Apalagi kalau kita misalnya nantinya akan mengkoreksi dia, kita buat dia senang dulu sama kita. Happy dulu. Hatinya merasa bahagia, sukacita, baru setelah itu kita sampaikan. Waktu kita sampaikan sesuatu, dia bisa menerima karena awalnya dia sudah senang dulu, diangkat-angkat dulu. Kalau istilah orang Medan adalah angkat telur katanya gitu ya. Saya nggak tahu di sini, mungkin angkat pempek mungkin ya. Nah, jadi disenangkan dulu sebelum nantinya ditegur. Supaya hatinya bisa menerima dengan baik. Atau ada orang-orang tertentu mengatakan kalau perut sudah terbuka maka hati terbuka. Jadi diajak makan dulu baru setelah itu ditegur gitu ya. Ditegur. Tetapi yang terjadi di sini ini berbeda. Di dalam surat Galatia ini kejadiannya beda. Enggak sama seperti di surat-surat yang lainnya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam surat Korintus, saudara akan temukan di Korintus itu ada banyak sekali dosa. Orang waktu datang untuk beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama, mereka itu melakukan perjamuan kudus, tapi yang mereka lakukan bukan sekedar perjamuan kudus. Tapi mereka makan sampai kenyang sehingga orang-orang yang lain yang datangnya terlambat itu mereka tidak kebagian. Dan juga mereka minum anggur. Anggurnya beda seperti anggur kita. Anggurnya anggur beneran, bikin mabuk.
Jadi mereka mabuk. Orang-orang yang ada di luar melihat orang Kristen ini, berarti kalau kumpul-kumpul mereka mabuk-mabukan. Ngakunya perjamuan kudus. Tapi minumnya 1 botol. Itu di Korintus. Ada perpecahan. Ada dosa yang bahkan di daerah, di orang-orang yang bukan orang percaya pun dianggap ini merupakan dosa yang parah. Mereka pun malu untuk mengakui, melihat orang yang seperti ini. Ada dosa yang begitu parah di Korintus. Tapi Rasul Paulus waktu menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Korintus, dia puji dulu mereka. Wah, kalian punya banyak sekali karunia rohani. Wah, luar biasa kalian ini, hebat. Baru kemudian ditegur. Tapi di dalam surat Galatia sangat berbeda. Paulus sampai dalam satu titik di mana dia tidak bisa melihat apapun yang baik dari jemaat yang ada di Galatia. Dan saya harap kita tidak terjadi yang seperti ini, ya kan? Jangan sampai tiba-tiba ada yang datang berkhotbah di sini dan melihat tidak ada satupun yang baik. Wah, di IGJ Palembang, wah repot gitu ya. Ada sesuatu yang baik karena ada Kristus bersama kita, amin. Tapi Paulus saat dia menemukan permasalahan yang terjadi di dalam jemaat Galatia, dia sampai nggak bisa menemukan hal yang baik di sana. Dia tidak bisa memikirkan suatu pun hal yang baik tentang jemaat yang ada di Galatia. Bahkan kalau saudara membacanya dengan intonasi yang kira-kira Rasul Paulus lakukan pada saat itu, ini adalah surat yang sangat keras, teguran yang sangat keras, langsung marah dia. Tanpa mengatakan hal yang baik tentang jemaat itu, dia langsung ngomong, aku heran. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi ini merupakan satu hal yang nggak pernah terjadi di tempat lainnya, terjadi di Galatia. Dan bicara tentang Galatia ini bukan satu gereja, bukan satu persekutuan saja. Galatia itu bicara provinsi. Jadi di satu provinsi itu ada berbagai macam kota dan di macam-macam kota ini ada orang-orang yang mulai terjadi seperti ini. Makanya ini membuat Rasul Paulus begitu geram, begitu marah. Kenapa? Karena gereja-gereja itu, jemaat-jemaat itu didirikan oleh Paulus. Paulus yang harus datang ke sana, Paulus yang dia lagi sakit pun dia datang ke sana memberitakan Injil kepada mereka. Tapi begitu ditinggal dalam waktu yang sangat singkat, mereka berbalik mengikuti Injil yang lain. Jadi Paulus mengatakan, aku heran. Dalam waktu yang singkat sejak jemaat ini didirikan, jemaat ini sudah meninggalkan Injil. Kok bisa? Kok bisa? Heran sekali aku. Mereka itu awalnya menerima Injil, mereka menerima bahwa segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh Kristus itu ada bagi mereka. Mereka telah dimerdekakan di dalam Kristus. Tetapi dengan cepat mereka bisa meninggalkan Kristus. Mereka berpaling kepada hal yang lain. Kelihatannya memang bagus. Tetapi yang mereka percayai, mereka berpaling kepada hal yang bukan Injil. Saudara, kalau bicara tentang aliran sesat dan lain sebagainya, kita mungkin tahu lah ya. Jadi kalau kita sudah ketemu sama orang-orang mengatakan bahwa oh boleh, membunuh itu boleh misalnya gitu kan. Dalam agama kita sebenarnya membunuh itu boleh. Kalau ada yang mengatakan seperti itu kita langsung jelas, oh ini aliran sesat. Betul ya? Kalau sangat berbeda sekali, kelihatan aliran sesat, kita langsung bisa menolaknya. Tetapi kan, Injil yang lain itu masuknya kelihatannya bagus. Kelihatannya bagus. Tetapi sebenarnya mereka sedang berbalik. Sebenarnya yang harusnya adalah kabar baik menjadi kabar buruk. Saudara suka terima mana? Kabar baik atau kabar buruk? Harusnya suka kabar baik ya. Tapi kalau kabar baik terus, kalau saudara nonton TV, nonton berita, lebih banyak mana? Kabar baik atau kabar buruk? Karena bad news is a good news buat berita, ya kan? Kalau semuanya baik-baik saja, semuanya diberkati, semuanya oke, pendapatannya naik terus, biasa aja, nggak sesuatu hal yang menarik. Tapi kemudian kalau terjadi kecelakaan, terjadi ada yang pergi ke Swiss tiba-tiba hilang gitu kan?
Itu jadi berita, semua orang membicarakan hal itu. Hal yang buruk. Dan ini yang terjadi kepada jemaat yang ada di Galatia. Mereka berpaling, mereka berbalik dari mendengarkan, dari mengikuti kabar yang baik. Mereka malah menerima kabar yang buruk dan itu yang mereka percayai. Dan Paulus di ayat-ayat berikutnya mengatakan orang Galatia yang bodoh. Kalau kita sudah mendapatkan hal yang baik, kenapa kita mau hal yang buruk? Ini dikatakan orang Galatia yang bodoh. Orang yang seharusnya kamu sudah menikmati kemerdekaan yang kamu miliki di dalam Kristus, sekarang kamu mau memenjarakan dirimu lagi. Saudara coba bayangkan kan, di kota ini ada penjara kan? Ada? Ada ya? Pernah masuk penjara saudara? Saya pernah masuk penjara. Tapi untuk pelayanan di penjara, bukan di penjara ya, melayani di sana. Ya kan? Nah, bayangkan saudara, ada seorang narapidana, dia di penjara. Kemudian dia mendapatkan grasi dari presiden. Akhirnya dia dibebaskan sebelum waktunya. Harusnya dia di penjara katakanlah 50 tahun dalam penjara. Atau di penjara seumur hidup misalnya. Tapi kemudian dia mendapatkan grasi dari presiden sehingga besok kamu boleh keluar dari penjara. Kamu jadi orang bebas. Kira-kira reaksi saudara kalau saudara jadi orang itu apa? Senang enggak? Harusnya senang, betul ya? Langsung bisa keluar. Keluar dari penjara, besok harinya dia keluar dari penjara. Kemudian setelah dia keluar penjara, dia menghirup udara kebebasan, padahal sebenarnya udaranya sama. Cuman dia ada di luar merasa, oh ini udara kebebasan. Oh happy. Tapi kemudian waktu malam hari, dia kemudian teringat kamarnya yang di penjara. Wah kayaknya lebih enak di sana ya. Nggak usah kerja, ya kan cuman tidur, kemudian nanti bangun, mandi, makanan sudah ada. Nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. Maka yang dilakukan malam hari, dia mengendap-endap, datang ke tembok penjara. Kemudian dia mulai panjat tembok itu, masuk kembali di dalam penjara. Apakah itu berdosa? Itu bodoh. Betul ya? Itu bodoh. Harusnya bisa menikmati kemerdekaan, gak usah berada di balik terali besi lagi. Tapi dia mau kembali ke sana. Manjat sendiri ke sana. Bodoh. Kita bisa mengatakan orang semacam ini bodoh. Tetapi Rasul Paulus mengatakan kepada orang percaya, kepada orang Kristen yang ada di Galatia, kalian itu bodoh. Sudah ada kabar baik. Kalian harusnya menerima segala sesuatu oleh karena Kristus. Malah kalian mau melakukan hal yang menjadi kabar buruk. Malah mempercayai kabar buruk. Mengapa mereka melakukan hal seperti ini? Pasti ada gara-garanya. Pasti ada hal yang menyebabkan mereka kemudian dari awalnya percaya kepada hal yang baik, kabar yang baik, kemudian mereka percaya kepada kabar buruk. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mendorong mereka untuk mempercayai kabar yang buruk. Dan pengajaran yang mereka terima, untuk mereka kemudian mengikuti kabar buruk ini bukan berasal dari pasar. Bukan berasal dari orang-orang yang enggak jelas di luar. Bukan berasal dari orang-orang yang dalam tanda kutip adalah orang yang enggak beragama. Tetapi datang dari mimbar. Datang dari para pemimpin. Datang dari orang-orang yang menganggap, yang dianggap sebagai para pemimpin rohani yang punya pewahyuan tingkat tinggi, pewahyuan tingkat dewa. Dan kemudian mereka itu yang menyesatkan. Ayat 6 mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi orang-orang ini yang datang, mereka datang untuk berusaha memutarbalikkan Injil Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya itu upside down, yang harusnya kepalanya di atas diputar, sekarang kepalanya di bawah. Memutar balik Injil Kristus. Bagaimana caranya mereka mengatakan seperti itu? Bagaimana mereka kemudian berusaha membuat orang-orang yang ada di jemaat Galatia ini mengikuti ajaran mereka yang sebenarnya bukan Injil itu?
Mereka menekankan kepada perbuatan baik. Saudara, kalau bicara tentang perbuatan baik ya, perbuatan baik itu merupakan bagian dalam kehidupan Kristen. Orang Kristen itu wajar melakukan perbuatan baik. Justru orang Kristen kalau tidak melakukan perbuatan baik itu orang Kristen yang gak wajar. Ada amin? Di sini semuanya melakukan perbuatan baik? Amin, haleluya. Tetapi perbuatan baik sekalipun itu merupakan bagian dari kehidupan kekristenan, tapi perbuatan baik itu perlu bersandar kepada iman. Istilah kerennya adalah supaya perbuatan baik kita itu rest on faith. Rest, kemarin kita sempat membahas kan, rest peristirahatan, ya kan? Tapi lebih cocoknya adalah bersandar. Resting itu bersandar. Minggu lalu ya, Ibu Olivia sampai bersandar begini kan. Bersandar. Perbuatan baik kita bersandarnya kepada iman, bukan sebaliknya. Iman kita yang bersandar pada perbuatan baik, bukan seperti itu. Tapi ini yang terjadi di dalam jemaat yang ada di Galatia, diputar balikkan. Mengatakan kalau kamu melakukan perbuatan ini maka itu akan menunjukkan bahwa kamu itu beriman. Kalau kamu melakukan seperti ini maka imanmu semakin besar. Kalau kamu melakukan ini maka kamu semakin diterima oleh Allah. Saudara pernah merasakan yang seperti itu? Dari mana pengajaran itu berasal? Dari mimbar. Bukan dari tempat lain. Bukan dari kumpulan orang-orang yang suka mabuk kemudian mengajarkan itu pada saudara. Saudara tahu ini pasti salah. Betul ya? Tapi kalau dari depan, dari mimbar, dari pengajaran mengajarkan kepada saudara seperti itu. Oh iya. Siapa dari saudara ingin diberkati? Angkat tangan. Siapa yang hidupnya mau untuk dipulihkan? Angkat tangan. Ini kerinduan kita semua saudara. Betul gak? Semua orang ingin hidupnya diberkati. Hidup berjalan di dalam berkat. Ingin mendapatkan mujizat dan lain sebagainya. Kemudian yang datang ke depan di sini pegang mic seperti ini kemudian bilang, kalau kamu mau diberkati, kalau kamu mendapatkan mujizat, kalau kamu mau kehidupan keluargamu itu dipulihkan, maka kamu harus melakukan ini. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan kalau saudara benar-benar tulus? Ngikut. Karena itu yang kita inginkan. Orang-orang di Galatia juga sama. Kalau kamu benar-benar mau mendapatkan keselamatan yang sejati, nggak cukup hanya percaya Yesus saja. Kamu juga harus disunat. Karena apa? Karena Yesus adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu disunat. Jadi kalau kamu percaya kepada Yesus yang adalah orang Yahudi, maka kamu juga harus disunat. Supaya kamu bisa mendapatkan keselamatan. Simple. Bagi mereka bicara tentang sunat. Bagi kita mungkin hal yang lain. Saudara, saya mau tanya pada saudara. Berdoa itu baik tidak? Puasa itu baik tidak? Memberi persembahan baik tidak? Memberi perpuluhan baik tidak? Menampar orang baik tidak? Menampar diri sendiri baik tidak? Nah, tergantung, ya kan? Tergantung. Tetapi kan, semua hal yang baik itu tidak mendatangkan keselamatan. Saya tidak mengatakan saudara nggak boleh berdoa. Justru karena saudara percaya kepada Yesus makin banyak berdoa. Justru karena saudara sudah mendapatkan keselamatan makin saudara bisa merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat dalam kehidupan kita sehingga membuat kita, aku hari ini berpuasa. Amin saudara. Siapa mau berpuasa? Wes, haleluya. Paling tidak kita puasa sampai jam 12 siang nanti ya. Tapi ini secara tidak sadar, gara-gara kita tidak tahu siapakah diri kita di dalam Kristus, maka bisa diputar balikkan. Dan membuat iman kita itu bersandar kepada perbuatan baik kita. Kalau kamu belum memberi, artinya kamu belum beriman. Kalau kamu belum misalnya berdoa 24 jam, berarti imanmu kurang tinggi. Kalau kamu belum berpuasa 40 hari 40 malam seperti Yesus, belum sah. Saudara bisa berpuasa 40 hari 40 malam?
Saya jamin kalau saudara lakukan itu saat itu juga saudara akan bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Tapi ini yang terjadi. Menyandarkan iman kepada perbuatan baik. Kepada perbuatan baik. Dan itu bukan Injil. Itu sebenarnya adalah kabar buruk. Kalau segala sesuatunya bergantung kepada saya atau kepada saudara, itu bukan kabar baik. Jujurlah dengan diri sendiri. Sebaik apa dirimu? Sehebat apa dirimu? Mungkin kamu melihat dengan orang lain, aku lebih hebat dari dia. Tapi tetap aku belum sempurna. Tapi di sini gak ada yang seperti itu kan? Gak ada yang ngaku ya. Itu masalahnya saudara. Jangan kita mengubahkan apa yang menjadi kabar baik menjadi kabar buruk. Dan itu bukan Injil. Bayangkan. Kalau ini terus-terusan terjadi kan. Sesuatu yang bukan kabar baik, sesuatu yang bukan Injil. Kalau bukan Injil artinya tidak bisa menyelamatkan. Betul ya? Ini hal krusial saudara. Kalau yang disampaikan di atas mimbar, dari depan mimbar ini, yang kita sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari juga, itu bukan Injil, itu gak bisa menyelamatkan. Saudara datang, ada orang nangis-nangis datang kepada saudara minta tolong, gimana caranya, aku punya masalah gini. Kemudian kita kasih tahu, oh kalau seperti ini kamu harus melakukan ini. Tapi gak pernah ceritakan tentang Yesus. Gak pernah ceritakan tentang bagaimana Yesus sudah selesaikan semuanya itu, kamu bersandar pada Yesus. Tapi yang harus kamu lakukan ini. Pertama, kamu harus menulis dulu semua kesalahanmu. Mungkin kamu ada akar pahit, ada dosa ini, ada dosa itu. Setelah itu nanti besok ketemu sama saya ya. Kita berdoa untuk melepaskan semua ini dan sebagainya. Saudara, orang itu pasti akan ikut. Karena apa? Tujuannya ingin terlepas dari permasalahannya. Betul ya? Tapi itu bukan kabar baik. Itu kabar buruk. Kalau kamu mau untuk lepas ini, kamu harus bisa hidupmu jadi sempurna dulu. Kapan sempurnanya? Gak bisa sempurna. Justru gara-gara kita gak bisa sempurna, justru gara-gara kita tidak bisa membereskan dosa kita sendiri, maka Yesus turun ke dunia mati bagi kita. Kalau kita bisa bereskan permasalahan dosa kita sendiri, bisa selesaikan semuanya sendiri, bisa membuat diri kita suci kudus di hadapan Tuhan dengan kemampuan kita sendiri, gak perlu datang Yesus. Kalau dosa kita bisa diselesaikan hanya karena kita datang pada Tuhan. Tuhan, aku menyesal. Aku mengakui dosaku. Kemudian dosamu sudah selesai. Yesus gak perlu datang. Tapi karena kita gak bisa itu. Makanya Yesus datang. Ada Injil, kabar baik. Dan saat bukan kabar baik yang kita terima dan itu kita percayai kemudian kita sampaikan pada orang lain. Kemudian orang itu juga ngikut sama kita. Kita senang, happy, jemaat makin banyak, luar biasa. Tapi yang disampaikan bukan Injil. Mereka gak dapat keselamatan. Kita rame-rame membawa orang masuk ke dalam neraka. Ini bahaya. Makanya Paulus melihat hal ini, bahaya ini. Kalau diterus-teruskan seperti ini, tidak ada lagi yang orang Kristen lagi. Nggak ada lagi orang yang percaya kepada Yesus lagi. Karena bukan Injil. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan keselamatan. Kabar baik adalah bahwa Allah itu menerima kita berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan kita. Kita jadi diselamatkan hanya karena kita percaya. Bukan gara-gara saudara datang setiap hari Minggu ke gereja tidak pernah telat. Ya, misalnya. Bukan itu. Bukan gara-gara saudara rajin ikut grosel. Bukan itu saudara diselamatkan. Tapi karena saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jadi jika saudara dan saya kalau kita misalnya mau bersandar kepada perbuatan baik untuk kita bisa mendapatkan iman. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah dapatkan iman itu. Kalau kita mau bersandar pada perbuatan kita sendiri, perbuatan baik kita sendiri. Misalnya, contoh, kita gunakan doa. Seberapa banyak kita harus berdoa supaya kita tahu kita sudah masuk ke dalam keselamatan itu. Garisnya di mana? Batasnya di mana? Doanya berapa kali? Berapa lama?
Doanya yang seperti apa? Orang mengatakan kan kita harus memberikan semuanya, paling enggak 10% balik kepada Tuhan. Termasuk juga waktu kita dalam satu hari ada 24 jam. Berarti 10%-nya 2,4 jam sehari. Ya, supaya untuk Tuhan biar enggak itu digenapkan, tapi genapkannya jadi 2,5 jam ya kan. 2,5 jam, 2,5 kok genap gitu ya. Ada yang protes nanti dari sebelah sana. Ya. Tapi kita anggap aja 2,5 jam sehari kita berdoa. Benar? Dengan kalau kita sudah berdoa 2,5 jam sehari kita sudah mendapatkan keselamatan? Batasannya di mana? Kalau kita mau mengandalkan perbuatan baik kita, sebaik apa, sejauh apa kita melakukan itu sehingga kita bisa masuk? Dalam sehari harus berapa kali? Ada tulisannya di dalam Alkitab kita. Sehari kamu harus, kalau mengampuni ada. Berapa? 70 kali 7 kali. Nah, berapa itu? Hitung sendiri. Kita 1. Nah, 2 kali ya. Nah, 3 kali. Itu manusia. 70 kali 7 kali. Tidak mungkin. Dan kalau kita mau mengandalkan itu dengan perbuatan kita. Sebaik apa kita. Batasannya di mana? Kalau kelihatan ada garisnya seperti di sini kan? Ada garisnya di sini. Kalau aku sudah melakukan katakan batasan ini adalah 70 kali 70 kali 7 kali kan misalnya kan di situ kan. Aku sudah lakukan 70 kali 8 kali. Berarti aku sudah masuk di sini. Setelah itu aku nggak usah melakukan lagi. Aku kan sudah masuk. Betul ya? Garisnya itu nggak kelihatan bos. Seberapa banyak kita harus melakukan perbuatan baik? Gak kelihatan. Seberapa banyak kita harus berpuasa. Seberapa banyak kita harus berdoa. Seberapa banyak kita harus mengelilingi kota ini. Untuk memenangkan kota ini. Gak ada batasannya. Gak kelihatan. Karena itu kan kita diselamatkan oleh karena iman. Oleh karena kita percaya kepada Injil. Injil berkata bahwa kita diterima oleh Allah berdasarkan iman. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Sebab kalau berdasarkan perbuatan kita, maka tidak pernah ada kepastian. Gak pernah ada kepastian. Waktu ditanya, apakah kamu yakin kamu masuk surga? Harusnya iya sih, tapi kayak ya nanti terserah sama Tuhan sajalah. Ya, gak jelas, gak pasti ya. Gak pasti. Itu masalahnya. Kekristenan itu bukan bicara tentang saudara melakukan perbuatan baik. Benar, saudara diselamatkan karena perbuatan baik itu benar. Tapi masalahnya perbuatan baiknya siapa? Bukan perbuatan baik saudara dan saya. Tapi perbuatan baik Yesus Kristus yang telah turun ke dunia. Mati di atas kayu salib. Dikuburkan kemudian bangkit dari antara orang mati. Perbuatan baik dia, saudara. Bukan perbuatan baik kita. Kita mengandalkan dia. Kita mengandalkan iman. Mengandalkan Kristus bukan mengandalkan diri sendiri. Tapi ini yang seringkali terjadi. Zaman sekarang memang saudara enggak dipaksa untuk sunat. Enggak dipaksa. Tapi hal yang lain. Bentuknya berbeda. Esensinya sama. Ada orang-orang yang membuat kamu jadi bingung. Kata Rasul Paulus. Mereka membuat kamu jadi bingung sebenarnya ini keselamatan ini bagaimana sih? Karena tujuan mereka adalah mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus ini tidak mengatakan seutuhnya. Cuma setengah-setengah supaya orang jadi banyak yang ikut. Biar kelihatannya gampang. Padahal sebenarnya waktu kamu sudah terima itu di baliknya itu ada tulisan kecil syarat dan ketentuan berlaku. Dan kami datang ini menunjukkan kepada kalian syarat dan ketentuannya. Pertama, kamu harus disunat. Setelah itu kamu harus mengikuti hari raya umat Yahudi. Setelah itu kamu harus mengikuti, mentaati hari Sabat. Saudara, orang Kristen ya. Gak usah ngomong orang Kristen. Orang Asia. Seperti kita. Saudara orang Asia semua kan ya? Ya?
Ada yang dari barat sana? Oh, ada yang bule ya? Bule atau bule? Kita itu suka hal-hal yang spiritual. Orang Asia itu suka hal-hal spiritual. Hal-hal yang klinik, hal-hal yang bicara tentang ada sesuatu di dalam alam roh. Itu kita suka yang seperti itu. Wah, seneng kalau mengatakan, oh di sini itu ada begini. Ya kan, saya melihat memang agak ada aura-aura dingin yang terjadi di sana, ada di sana. Oh itu seneng gitu. Melihat sesuatu hal yang gak kelihatan dan ketemu sama orang yang mengaku orang pinter kan. Kita datang sama orang pinter, artinya kita orang, nah, saudara yang jawab sendiri ya. Bertanya kepada orang pinter. Oh seneng yang seperti itu saudara. Saat dikatakan bahwa supaya kamu bisa mendapatkan berkat. Ini ada 5 langkahnya. Langsung cepat-cepat buka. Tulis langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Seneng, happy. Ya kan? Setelah itu coba aku mau lakukan. Coba lakukan pertama, lakukan kedua. Yang ketiga gagal. Oh ya pantas kenapa aku tidak diberkati gara-gara langkah ketiga aku masih gagal. Aku coba lagi. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Langkah kelima bisa. Tapi kok berkatnya gak datang ya. Hari Minggu kemudian datang, ketemu sama orang yang menyampaikan itu tadi. Pak, saya sudah lakukan langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, semuanya sempurna. Kenapa kok tidak mendapatkan berkat? Bapak ini kemudian bicara. Oh ini yang 2 bulan lalu kan. Sekarang ada, bukan 5 lagi, sekarang 7. Mati kan. Ya. Gak pernah akan cukup saudara. Gak pernah akan cukup. Tuhan Yesus saat ditanya kan, bagaimana supaya aku bisa mendapatkan kehidupan yang kekal? Bagaimana aku bisa mendapatkan keselamatan? Ya. Dikatakan, kamu tahu kan hukum Taurat mengatakan seperti apa? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Ya kan? Aku sudah lakukan semuanya itu sejak dari aku muda. Kurang 1, jualah semua hartamu. Selalu akan ada yang kurang. Kalau mengikuti kemampuan kita. Saudara sanggup seperti apa sih? Sehebat apa sih? Pasti ada kurangnya. Pasti ada kurangnya. Jadi Paulus mengatakan kalian tuh dibuat bingung sama orang-orang yang model seperti ini. Harusnya kamu cuma percaya pada Injil. Cukup. Menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu itu cukup. Untuk segala sesuatu. Karena di dalam Kristus segala sesuatu sudah tercakup di dalamnya. Oh enggak ada amin ya? Haleluya. Di Paulus mengatakan gara-gara mereka mulai menyerang kamu, membuat kamu bingung, aku juga akan gantian serang mereka. Wow. Jadi bukan ceritanya tampar kiri, kasih kanan ya kan? Ini Paulus bilang mereka menyerang kamu berkaitan tentang hal ini bicara tentang hidup dan mati. Gara-gara mereka menyerang, aku balik menyerang mereka. Paulus mengatakan kata-kata yang gak cocok disebutkan oleh orang Kristen. Dalam bahasa Indonesia di sini kayaknya biasa aja ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang lain yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Terkutuklah dia. Kayak biasa aja kan? Tapi kalau Paulus mengatakan kalau ada orang yang melakukan seperti ini, memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkeparat dia. Sialan orang seperti itu. Damn him. Go to hell. Itu aslinya saudara. Tapi kalau ngomong seperti itu, wah itu kayak bukan orang Kristen. Itu kayak orang yang ada di pasar sana loh. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia bilang orang-orang yang semacam ini go to hell aja. Lebih baik mereka masuk ke neraka daripada mereka narik-narik orang masuk ke neraka juga. Orang-orang yang semacam ini gak peduli pangkatnya apa saudara. Posisinya apa. Lebih baik mereka masuk neraka sekarang lah daripada menyesatkan banyak orang yang lain. Dan Paulus mengatakan ini, Paulus gak pernah punya dendam pribadi kepada mereka. Gak dendam pribadi. Paulus mengatakan sekalipun kami, artinya aku mengatakan hal yang berbeda dari apa yang pernah disampaikan dulu. Bahwa semuanya adalah tentang Kristus. Kalau aku pun mengatakan hal yang seperti itu, aku masuk neraka juga lah. Terkutuklah aku.
Jadi bukan hanya bicara tentang mereka. Orang mengatakan kalau kamu lagi menunjuk gini kan, berarti yang 3 kan menunjuk balik ke kamu gitu. Ada yang ngomong 4, ada yang kalau saya bilang 3. Karena yang satunya ke sebelah sana. Berarti kalau saya tunjuk ke sebelah sini, nah satunya kena sama Desmin ya kan. 3 sama saya. Paulus nggak ada dendam pribadi. Dia mengatakan sekalipun kami atau seorang malaikat memberitakan Injil lain. Dia ngomong kan, bukan hanya soal manusia yang memberitakan ini. Manusia yang bisa masuk angin katanya kan. Malaikat yang nggak bisa masuk angin pun kalau dia menceritakan tentang memberitakan Injil yang lain, yang berbeda, yang bicara tentang kamu harus melakukan segala sesuatu untuk kamu bisa mendapatkan keselamatan dan bukan hanya karena percaya saja, terkutuklah dia. Oleh karena itu apa saudara, status itu nggak ada pengaruh. Saat bicara tentang Injil, saat bicara tentang kabar baik, statusmu seperti apapun, status sosialmu nggak pengaruh. Sebab prinsip yang diberikan di sini adalah bukan pembawa pesan itu yang menguatkan, yang mensahkan pesannya. Tetapi pesan yang disampaikan itu yang lebih penting. Jadi saya nggak peduli kan, misalnya siapapun yang datang ke sini kemudian bicara, dan dia yang bicara misalnya dia paus misalnya. Ketua sinode misalnya. Siapa lagi? Orang yang penilik misalnya. Siapapun juga. Kalau dia mengatakan sesuatu hal yang lain yang bukan kabar baik, terkutuk dia. Bukan posisi seseorang. Bukan posisinya. Tapi pesan apa yang dia sampaikan. Kabar baik atau bukan. Karena itu mempengaruhi. Kalau bukan kabar baik, kalau bukan Injil tidak bisa menyelamatkan. Sehebat apapun dia bicara. Berkarisma yang seperti apapun dia ngomongnya. Enggak menyelamatkan. Karena bukan Injil. Hanya Injil yang menyelamatkan. Kabar baik. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Yang lainnya bukan. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dikhotbahkan, itulah yang memberi otoritas bagi sang pengkhotbah untuk berkhotbah. Jadi kalau yang saudara sampaikan sebenarnya bukan apa yang saudara sampaikan, tapi siapa yang saudara sampaikan. Itu yang paling penting. Siapa? Siapanya itu siapa? Yesus. Yang disampaikan itu tentang Yesus, tentang Kristus, tentang karyanya. Itu yang bisa menyelamatkan. Kalau saudara menyampaikan tentang siapa-siapa itu, aku, atau kamu, nggak akan selamat. Saya mau disalib berkali-kali pun saudara nggak akan bisa selamat. Sekalipun saudara percaya saya disalib, gitu ya. Saya mati. Tapi kalau Kristus sekali saja cukup ya. Untuk selama-lamanya. Dia disalib 1 kali, nggak usah berkali-kali disalibkan. Sekalipun khotbahnya bagus, wah hebat ya. Aku kalau dengarkan dia itu nggak ngantuk, semangat terus. Tapi kalau yang satu itu, tapi yang waktu dia sampaikan ini itu bukan kabar baik. Itu bagaikan gini loh. Minum kopi, tapi dikasih 1 tetes sianida. Apa yang terjadi? Rasanya tetap kayak kopi Pak, gak kerasa sianidanya. Ya kan sianida juga agak pahit-pahit gitu. Kalau nggak percaya cari itu apa? Singkong apa? Hantu apa itu? Genderuwo gitu. Ya kan? Nah itu makan itu mati karena ada sianidanya. Kopi kasih sianida sedikit saja. Membinasakan. Injil harusnya bicara tentang Kristus, tapi saudara mengatakan kamu nggak cukup hanya percaya Kristus, tapi kamu harus tambah dengan perbuatan baik ini itu dan sebagainya. Supaya kamu diberkati, kamu harus tambah, harus memberikan perpuluhan. Nggak cukup cuma 10%, itu paling minimal. Kamu harus kasih 11,5%, misalnya gitu ya. Itu sudah seperti kopi dikasih sianida, saudara. Tidak menyelamatkan. Bukan Injil. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan hal yang senada dengan yang dikatakan Rasul Paulus. Dia berkatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jadi bagi orang-orang yang menyampaikan bukan kabar baik, lebih baik bagi dia kan, dia diikat lehernya pakai batu kilangan. Batu kilangan itu apa? Zaman dulu
Itu kalau misalnya mau bikin tepung gandum atau tepung jagung gitu kan, ada batunya gini, dimasukkan dari atas barangnya terus kemudian diputar. Nah, bagi yang sudah kena faktor U mengalami hal itu gitu kan. Saya pernah melihat, tidak pernah memakainya gitu kan. Jadi pakai itu batunya berat. Bayangkan, nggak usah pakai batu pun kan. Kalau dicemplungkan di dalam laut, dibiarkan aja tenggelam kita lama-lama. Sekalipun bisa berenang. Capek. Apalagi dikasih batu kilangan. Tuhan Yesus mengatakan lebih baik orang ini dibunuh. Apakah itu berarti sekarang kalau saudara melihat ada orang menyampaikan yang bukan kabar baik, kemudian saudara ambil senapan, saudara tembak dia? Bukan itu, saudara. Bukan seperti itu. Tapi prinsipnya sama. Lebih baik orang-orang yang semacam ini terkutuklah dia. Supaya apa? Dia nggak perlu menyampaikan kabar buruk lagi. Dan ini hal yang serius, saudara. Bukan main-main. Apalagi di dalam gereja Tuhan, ini hal yang serius. Orang nggak suka untuk mengkhotbahkan hal semacam ini. Karena akan menyinggung banyak orang. Saya nggak peduli. Mau tersinggunglah. Artinya kamu yang bersalah gitu. Kalau tersinggung kan gitu. Dan pada waktu itu Rasul Paulus saat dia menghadapi pergumulan yang seperti ini, dia bisa menang. Bahkan waktu dia ketemu sama Petrus pun dia bilang, kamu sudah salah. Rasul Paulus menang pada saat itu. Cuman masalahnya adalah pergumulan yang semacam ini itu tetap ada sampai sekarang. Kenapa firman Tuhan tetap relevan sampai sekarang? Karena apa? Masalah yang sama terjadi. Injil yang palsu itu juga diberitakan sampai sekarang. Itu yang jadi masalah. Karena itu Rasul Paulus mengatakan di ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan pada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Tuduhan yang dilancarkan kepada Paulus adalah Paulus cari popularitas, kasih biar keselamatan itu gampang supaya banyak orang datang kepada dia. Harusnya nggak segampang itu, tapi Paulus mengatakan, aku nggak cari popularitas. Aku nggak mencari untuk menyenangkan manusia. Bayangkan sebelum aku ngomong ini, aku mengutuki mereka loh. Kalau aku berusaha menyenangkan manusia, ngapain aku mengutuki mereka? Lebih baik aku angkat telur mereka terus. Tapi aku mengutuki mereka. Aku nggak cari popularitas. Jadi kalau seperti itu, aku berusaha menyenangkan siapa? Manusia atau menyenangkan Allah? Saudara, hidup saudara mau menyenangkan manusia atau menyenangkan Allah? Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan hal yang memang salah, harus kita katakan salah. Sekalipun itu nanti kemudian kita dibenci. Itu prinsip, saudara. Nggak bisa main-main. Kita itu menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen itu. Ya, dimanapun kita berada. Kita tetap menjadi terang, tetap menjadi garam dimanapun kita berada. Kita nggak hanya modelnya kayak malaikat di gereja. Tapi begitu keluar dari gereja, sudah ketemu salaman gitu kan, keluar tanduknya keluar juga. Bukan gitu, sudah. Kita itu jadi orang percaya itu setiap saat. Menampilkan Kristus itu setiap saat. Menyenangkan Allah itu setiap saat. Bukan hanya di gereja saja. Angkat tangan. Tutup mata, buka mata, lirik kanan. Bukan begitu. Setiap saat. Menampilkan Kristus setiap saat. Dalam apapun juga. Baik di gereja, baik dalam pekerjaan, baik di rumah kita, dalam hubungan rumah tangga. Semuanya menampilkan Kristus. Karena kita nggak meninggalkan, oke, kalau aku sekarang mau masuk di dalam golongan yang seperti ini, imanku ku taruh di sini dulu, aku di sana, ikut sama seperti mereka. Nanti kalau aku sudah keluar, aku pakai lagi imanku. Nggak gitu, di mana-mana. Kita tetap menjadi orang percaya. Kita nggak cari popularitas. Nggak cari popularitas. Kalau mau cari populer ya gampang, ada dua cara, ya kan? Cara positif atau negatif, saudara pilih sendiri. Tapi kita nggak cari popularitas. Sama seperti Rasul Paulus. Memang kan, kalau kita lihat
Rasul Paulus dulunya sebelum dia ketemu sama Kristus, dia golongan orang yang cari popularitas, dia adalah orang Farisi. Orang Farisi itu apa yang dilakukan? Cari perhatian. Mau berdoa pun bukan berdoa di dalam kamar, berdoa di tengah jalan, angkat tangan. Di tengah jalan bayangkan, macet. Sepanjang MP Mangkunegara ini macet kalau saudara tiba-tiba misalnya Pak Yoel berdiri di tengah jalan situ kan begini berdoa. Waduh, semua din gitu kan. Nah, tapi orang bisa melihat betapa rohaninya aku berani berdoa di tengah-tengah jalan. Ya. Itu yang dilakukan orang Farisi. Tapi saudara dan saya, kita lebih baik daripada orang Farisi. Kenapa? Kita ada di dalam Kristus. Dan itu terpancar dimanapun kita berada. Jadi Paulus mengatakan, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dulu memang ya seperti itu. Tapi sekarang karena aku adalah hamba Kristus, Kristus yang jadi reputasiku. Dimanapun aku berada, aku adalah representasi dari Kristus. Waktu orang ketemu sama aku, bicara sama aku, mereka ketemu dengan Kristus itu sendiri. Itu yang harusnya dilakukan orang percaya. Bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Bukan supaya kemudian kita menjadi terkenal. Enggak perlu. Yang penting Kristus yang terkenal. Orang melihat kita, wah berbeda ya. Siapa Tuhannya? Harusnya orang melihat itu dari kita. Tapi masalahnya adalah banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Mereka percaya kepada Injil yang palsu. Yang mereka anggap Injil yang asli. Kalau saudara nggak percaya, nanti kalau ketemu orang ngomong dia, aku adalah orang Kristen kan. Tanya, apa dasar keselamatanmu? Bagaimana kamu bisa diselamatkan? Dari mana kamu bisa mendapatkan keselamatan? Kamu dapatkan itu dari gereja? Atau kamu dapatkan itu dari orang Kristen yang lain memberikan keselamatan kepada kamu? Atau kamu terima dari Kristus? Tanya saudara. Cuman masalahnya kan, sekalipun ini adalah kabar buruk. Melakukan dengan perbuatan kita untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan itu merupakan kabar yang buruk setelah kita pelajari bersama-sama ini kan. Ini masalahnya, kenapa banyak orang tertarik untuk melakukan itu? Kenapa banyak orang gampang sekali untuk dibelokkan sehingga tidak lagi percaya Kristus saja, tapi kemudian mengandalkan kekuatannya dia sendiri. Kenapa dia suka seperti itu? Karena ada satu hal dari manusia yang namanya adalah kesombongan. Pride. Aku bisa. Aku bisa. Aku tidak akan menyerah sebelum aku coba semua yang aku bisa. Aku bisa. Itu loh kesombongan. Jadi kan ada 5 langkah, aku bisa melakukan sampai 10 langkah. Kenapa banyak orang yang mau percaya dengan hal yang seperti ini ya? Karena ini kesombongan. Injil yang palsu itu membuat saudara bisa menyimpan kesombongan. Sehingga waktu nanti misalnya saudara mendapatkan sesuatu, mendapatkan berkat, mendapatkan kenaikan pangkat, mendapatkan misalnya mendapatkan jodoh gitu ya, mendapatkan sesuatu hal yang baik lah gitu. Kemudian kita mengatakan terpujilah Tuhan dan aku. Wah puji Tuhan, Tuhan sudah menolong saya sudah punya hutang banyak sekali nggak bisa bayar. Tapi karena saya berdoa siang malam saudara. Jadi terpujilah Tuhan dan saya dan doa saya. Saya percaya tidak ada di sini yang seperti itu. Kita percaya kepada Injil yang sejati, Injil yang benar. Hanya Yesus saja, hanya Kristus saja. Dan itu juga yang terpancar dalam kehidupan kita. Hanya Kristus saja yang menyelamatkan. Apapun permasalahanmu, Kristus jawabannya. Amin saudara. Jadi sama seperti apapun makanannya, Kristus tetap roti dari surga. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Yang berterima kasih diingatkan kembali akan karya Kristus. Diingatkan kembali bahwa kami mempunyai kabar baik, bukan kabar buruk. Kami punya Kristus dan Kristus adalah cukup untuk segala sesuatu. Ajari kami untuk tetap fokus kepada Kristus.
Ajari kami untuk bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi kami percaya kepada Kristus. Bahwa perbuatan baik kami bukan untuk mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan. Tapi karena kami sudah mendapatkan yang terbaik. Kami sudah memiliki Kristus. Artinya kami sudah memiliki segala sesuatunya. Biarkan Kristus itu semakin terpancar dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, bertemu dengan siapapun juga, apapun modelnya, tetap Kristus yang terpancar dalam kehidupan kami. Kau memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Memberkati mereka juga, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini di online. Engkau sendiri yang mengetahui pergumulan mereka. Apa yang menjadi hal-hal yang merisaukan pikiran mereka. Tapi kami percaya kami punya Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami punya Kristus yang telah mati bagi kami. Dan kalau Kristus saja diberikan kepada kami, apalagi hal-hal yang lain. Oleh karena itu kami mau mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kami yakin mempercaya firman-Mu mengatakan bahwa segala sesuatu yang lain itu ditambahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu nyata atas setiap kami. Berkat-Mu nyata atas semua anak-anak-Mu. Biar semua anak-anak-Mu ini bisa menjadi terang, menjadi garam dimanapun mereka berada. Nama Kristus yang dipermuliakan. Sebab kami ini bukan berusaha menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Allah. Sebab kami adalah hamba-hamba Kristus. Terima kasih. Roh Kudus terus berbicara pada kami. Menyingkapkan hal yang belum kami pahami. Sehingga kehidupan kami berubah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.